Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas materi mengenai adverbial clause, atau ini biasa disebut dengan istilah conjunction. Nah, dalam materi ini kita akan membahas hubungan dua kalimat. Nah, salah satu hubungan dua kalimat itu adalah hubungan alasan ya, atau biasa disebut dengan reason. Nah, ketika dia menyatakan hubungan alasan, maka biasanya nanti ketika kita menggunakan conjunction ini dalam sebuah kalimat, dia akan memiliki makna atau arti karena. Oke. Karena atau sebab ya. Jadi konjungsi yang memiliki makna karena salah satunya adalah kata because. Ada kata because, ada kata since, kemudian ada juga as, ada juga nanti for, kemudian ada juga nanti because of, ada juga nanti kata owing to, dan ada juga nanti kata due to. Baik, masing-masing kata ini memiliki makna yang sama, yaitu karena. Nah, letak perbedaannya adalah jika kita nanti menggunakan kata because sampai di kata for, secara umum biasanya diikuti dengan subjek, kemudian diikuti predikat. Sedangkan jika because of sampai ke due to, biasanya ini akan diikuti dengan kata benda atau diikuti dengan frase kata benda atau noun phrase ya. Oke, sekarang kita coba buat contoh sederhana. Misalkan she didn't come bla bla bla, she was sick. Jika ada pilihan A because, kemudian ada pilihan B, misalkan ada kata although, kemudian pilihan C misalkan ada kata due to, dan pilihan D ada kata but. Nah, maka ini kita bisa coba perhatikan dari maknanya dulu ya. Dia tidak datang, dia sakit. Because tadi artinya karena, although itu nanti walaupun ya, atau meskipun, due itu juga karena, but itu tetapi. Nah, jika kita kaitkan hubungan dua kalimat ini, maka ini menunjukkan hubungan alasan. Tidak datang, alasannya sakit. Nah, ada dua jawaban yang mengacu atau memiliki makna karena, yaitu because dan due to. Namun because ini biasanya diikuti apa tadi di situ? Ya, subjek, predikat, sedangkan kalau due to diikuti noun atau noun phrase. Pada soal ini, setelah titik-titik kita memiliki kata she, ini adalah subjek, was ini to be itu termasuk salah satu bentuk predikat. Jadi jawaban yang paling tepat ada di jawaban A. Nah, kita coba buat contoh yang kedua dengan situasi yang agak sama namun sedikit beda, yaitu she didn't come bla 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 her illness atau sickness. Nah, kita buat pilihan yang sama, yaitu A, ada pilihan because, kemudian ada pilihan B, itu pilihan although, kemudian ada pilihan C, due to, dan pilihan D ada pilihan but. Oke. Nah, kali ini kurang lebih sama ya. Dia tidak datang, sakit. Dia tidak datang, sakitnya, atau dia sakit. Namun perbedaannya di sini tidak ada subjek. Iya, tidak ada subjek predikat. Setelah titik-titik kita hanya menemukan kata her. Her ini adalah possessive adjective ya. Ini adalah possessive
adjective. Kemudian ada kata illness. Illness ini adalah kata benda. Oke. Jadi ini kata benda. Possessive adjective diikuti kata benda, ini sama dengan noun phrase. Maka dari pilihan A, B, C, D yang bermakna karena dan diikuti dengan noun phrase ada di jawaban yang C. Gitu ya. Baik, kita lanjut ke bagian yang kedua. Nah, yang kedua nanti konjungsi juga memiliki makna atau bisa menghubungkan dua kalimat untuk menyatakan hasil atau result. Nah, ketika dia digunakan untuk menyatakan hasil, maka konjungsi ini nanti memiliki makna atau memiliki arti, salah satunya adalah oleh karena itu atau oleh sebab itu. Nah, konjungsi yang memiliki makna oleh karena itu atau oleh sebab itu, salah satunya adalah therefore. Ada kata therefore, ada kata thus. Bisa juga menggunakan konjungsi hence, bisa juga menggunakan konjungsi consequently, bisa juga menggunakan konjungsi accordingly, bisa juga kita gunakan konjungsi so, bisa juga as a result, bisa juga menggunakan in conclusion. Nah, konjungsi ini memiliki makna yang sama, yaitu oleh karena itu, dan semuanya diikuti oleh subjek kemudian predikat. Nah, sebagai contoh untuk konjungsi of yang menyatakan result tadi ya, kita buat contoh. She was sick, bla bla bla. She didn't come. Kita buat pilihan A because, pilihan B therefore, pilihan C but, pilihan D although. Nah, kita coba perhatikan kalimatnya. Dia sakit ya. Nah, dia sakit titik-titik, dia tidak datang. Sekilas ini kembalikan dari kalimat yang tadi memang ya. Nah, kalau tadi itu menyatakan alasan, nah apakah kali ini juga sama menyatakan alasan? Kita lihat dulu. Dia sakit, dia tidak datang. Sakit tadi adalah penyebab. Nah, karena dia sakit, akibatnya atau oleh karena itu dia tidak datang ya. Sehingga di sini kita bisa temukan jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Nah, contoh satu lagi misalkan he always studied hard. Bla bla bla. He could pass the test. Oke, kita buat pilihan yang A because. Kita buat pilihan yang B but, pilihan yang C so, pilihan yang D due to. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dia selalu belajar keras. Titik-titik, dia bisa lulus ujian. Nah, dia selalu belajar keras karena dia lulus ujian, tetapi dia lulus ujian, oleh karena itu dia lulus ujian. Nah, yang paling tepat adalah oleh karena itu, sehingga jawabannya ada di pilihan C ya. Baik, kita lanjutkan ke
bagian yang kedua ya, masih bagian yang kedua. Namun kali ini konjungsi yang menyatakan result tadi ada dua arti ya. Pertama tadi oleh karena itu, yang kedua dia memiliki makna sangat titik-titik sehingga. Nah, adapun konjungsi yang memiliki makna sangat sehingga ya, salah satunya adalah kata so dan nanti ada kata such. Oke. Dimana kalau dia kata so, ini biasanya akan diikuti dengan adjective maupun adverb, atau boleh juga setelah so diikuti dengan kata many, atau diikuti dengan much, boleh juga dengan kata few, atau boleh so kemudian diikuti little. Setelah many, few, much, dan little diikuti benda. Nah, kemudian di belakangnya diakhiri dengan kata that gitu. Sedangkan kalau dia such, ini biasanya diikuti dengan noun, atau bisa juga adjective kemudian noun, atau boleh diawali maupun an kemudian noun, atau boleh juga maupun an yang diikuti dengan adjective kemudian diikuti noun dan di belakangnya diakhiri dengan that. Setelah that diikuti dengan kalimat ya. Nah, sebagai catatan, perbedaan benda pada pemakaian such ya, benda yang ada en dan tidak ada en atau tidak menggunakan artikel en adalah jika dia tidak menggunakan artikel maupun en, maka dua indikasinya, yaitu bisa jadi benda yang tidak bisa dihitung, atau bisa jadi bendanya bisa dihitung namun jumlahnya plural atau jamak ya. Sedangkan ketika menggunakan maupun en, maka bisa dipastikan benda di sini adalah benda yang bisa dihitung dan jumlahnya tunggal ya. Nah, kita coba buat contoh singkat. Misalkan he is titik-titik smart, that he can answer the question easily. Oke. Pilihan yang A so, pilihan yang B such, pilihan yang C very, dan pilihan yang D to. Nah, dari sini sebenarnya kita tidak pusing dengan artinya ya, kita lebih fokus kepada polanya saja. Jadi kata kuncinya ada di kata that, salah satunya ya, ada di kata that. Oke, dengan pilihannya ada so, such, very, dan to. Nah, pemakaian kata that tidak melibatkan kata very, tidak melibatkan kata to ya. Jadi kalau tidak so pasti such. Nah, kita lihat sebelum that ternyata ada kata smart. Smart ini adalah kata sifat atau adjective. Dengan demikian jawabannya jelas jatuh kepada jawaban so gitu ya. Nah, seandainya ini soalnya saya tambahi, jadi he is bla 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 a smart boy gitu ya, maka jawabannya jatuh kepada such karena ada kemudian ada smart itu adjektif dan boy itu kata benda. Jadi agak diperhatikan saja lah ya sebelum that itu apa saja yang ada di situ. Oke, baik, kita lanjut ke bagian yang ketiga. Nah, yang ketiga, adverbial clause juga bisa menyatakan hubungan kontras. Nah, kontras itu jelas sesuatu yang bertentangan ya, tidak sejalan karena gitu. Jadi ketika dia menyatakan hubungan kontras, ada dua kemungkinan arti yang bisa kita temukan. Salah satunya bisa berarti tetapi ya, namun, atau sedangkan gitu ya.
Ada yang juga artinya sedangkan, atau juga yang artinya padahal gitu ya. Oke, kurang lebih sama sebetulnya, dia menyatakan hubungan kontras. Oke. Jadi konjungsi yang digunakan di sini nanti jelas nanti salah satunya adalah kata but. Bisa juga menggunakan kata yet, bisa juga menggunakan kata still. Oke, bisa juga menggunakan kata how, however. Bisa juga menggunakan kata nevertheless. Oke, nevertheless. Kemudian ada juga nonetheless. Bisa juga kita gunakan kata meanwhile, atau bisa juga menggunakan hanya kata while. Bisa juga menggunakan kata whereas. Oke, bisa juga nanti kita gunakan kata on the other hand, on the other hand. Bisa juga nanti kita gunakan kata in contrast. Bisa juga in fact, karena in fact ini padahal ya, padahal juga sesuatu yang menyatakan hubungan yang bertentangan gitu ya. Baik, nah ini semua artinya tetapi atau namun. Nah kalau kita buat contoh, misalkan he never studied bla bla bla. He could answer the most difficult question. Nah, kita buat pilihan yang A, misalkan N. Pilihan yang B, because of. Nah, pilihan yang C, but. Dan pilihan yang D, kita buat so. Nah, dia tidak pernah belajar. Dia bisa menjawab pertanyaan paling sulit. Ini hubungannya yang tidak sejalan ya. Tidak pernah belajar seharusnya kesulitan menjawab, tapi dia bisa menjawab pertanyaan justru yang paling sulit. Jadi ini hubungannya tidak sejalan. Ini hal yang negatif, sedangkan ini hal yang positif. Hubungan positif dengan negatif adalah bertentangan atau kontras. Dari pilihan A, B, C, D ada di pilihan yang C, gitu ya. Nah, kita buat satu contoh lagi. They had no money. Titik-titik, koma. They could buy a Lamborghini. Oke, kita buat pilihan yang A, because. Kita buat pilihan yang B, however. Pilihan yang C, so. Dan pilihan yang D, because of. Oke. Baik, kita coba lihat. Nah, tidak punya uang. Nah, tidak punya uang itu secara umum adalah hal yang negatif. Bisa membeli sebuah Lamborghini. Lamborghini ini termasuk mobil yang paling mahal di dunia ya. Nah, ini hal yang positif kalau dinilai dari ada atau tidak ada uangnya ya. Nah, jadi positif dan negatif hubungannya
kontras. Jadi jawaban yang paling tepat ada di however. Oke. Oh ya, sebagai catatan, however itu jika digunakan sebagai konjungsi maka memiliki arti sama dengan kata but, namun jika digunakan dalam noun clause dia memiliki makna bagaimanapun gitu ya. Baik, nah kita lanjut ke bagian makna yang kedua dari konjungsi yang menyatakan hubungan kontras. Salah satunya lagi adalah bermakna meskipun atau bisa juga diartikan walaupun. Meskipun atau walaupun ya. Kalau dia bermakna meskipun atau walaupun, maka konjungsi yang kita gunakan nanti salah satunya adalah kata although atau bisa hanya kata though-nya aja, atau ada juga yang even though. Oke, ada juga nanti despite, dan satu lagi in spite of. Oke. Nah, kelima konjungsi ini memiliki makna yang sama ya. Hanya saja perbedaannya dari although sampai even though ini akan diikuti dengan subjek kemudian predikat. Sedangkan kalau despite dan in spite of ini diikuti dengan kata benda atau diikuti dengan noun phrase ya. Baik, kita coba buat contoh. Coba, they are not rich. They have 5 Bugatti. Oke. Pilihan yang A, but. Pilihan yang B, although. Kemudian pilihan C, so. Dan pilihan yang D, because. Nah, coba kita perhatikan ya. Mereka tidak kaya. Mereka punya 5 Bugatti. Bugatti ini juga termasuk mobil paling mahal di dunia. Harganya miliaran. Kalau 5 mobilnya berarti kesimpulannya tidak cocok ya dengan nggak kaya ya. Nah, ini hubungan yang kontras, tidak sejalan. Maka kita coba lihat hubungan yang kontras itu ada di pilihan A dan pilihan B. Maka otomatis C dan D salah ya. Tapi lebih tepat yang mana? Tetapi mereka tidak kaya atau walaupun mereka tidak kaya. Lebih tepat kepada walaupun ya mereka tidak kaya. Oke, kita buat contoh yang kedua. Their poorness. They have a big house. Kita buat pilihan yang A, but. Pilihan B, although. Pilihan C, due to. Atau pilihan D, despite. Oke, kita lihat ya. Their poorness. Their poorness. Kemiskinan mereka. Mereka memiliki rumah yang besar. Miskin itu negatif ya. Dalam pandangan sosial biasanya gitu ya. Punya rumah besar itu positif, bertentangan dengan kata miskin. Jadi tidak mungkin jawabannya adalah due to, karena due to hubungannya sebab ya atau alasan.
but ini bisa, although juga bisa, despite juga bisa. Nah, mana yang lebih tepat ke makna namun mereka miskin atau meskipun mereka miskin? Meskipun ya. Oke, maka jawaban A juga kita hapus atau kita salahkan. Tinggal jawaban B dan D karena dua-duanya memiliki makna meskipun atau walaupun. Nah, kalau kita lihat setelah titik-titik di sini tidak ada subjek dan predikat. Yang ada adalah there. Ini adalah possessive adjective. Poorness ini kata benda. Seperti yang tadi ya. Jika ada possessive adjective diikuti dengan benda, maka ini sama dengan noun phrase. Jadi jawaban yang paling tepat ada di jawaban D. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian yang keempat. Nah, konjungsi memiliki fungsi untuk menyatakan hubungan tujuan atau purpose. Nah, untuk menyatakan tujuan atau ketika dia menyatakan hubungan tujuan, maka konjungsi ini nanti memiliki makna supaya ya, supaya atau bisa memiliki juga makna agar. Oke. Dan konjungsi yang digunakan nanti salah satunya adalah ada so that, ada in order that, ada juga nanti so as to, atau ada juga nanti in order to. Jadi keempat konjungsi ini memiliki makna yang sama ya, sama-sama artinya supaya atau agar. Perbedaannya adalah dari so that sampai in order that ini diikuti dengan subjek kemudian predikat, sedangkan so as to dan in order to ini diikuti dengan kata kerja bentuk dasar ya, atau biasa disebut dengan infinitif ya. Kalau tidak infinitif mungkin diikuti dengan be. Sekarang kita coba buat contohnya. Misalkan he always studies at home, bla bla bla, pass the test. Kita buat pilihan yang A, so that, pilihan B, so aja, pilihan C, so as to, atau pilihan yang D, because. Oke, kita coba perhatikan di sini. Dia selalu belajar di rumah. Titik-titik lulus ujian. Nah, pastinya kalau belajar tujuannya memang mau lulus ujian ya. Dan yang membuat kita lebih mudah menjawab soal ini adalah setelah titik-titik kita menemukan kata pass. Ini adalah bentuk kata kerja dasar atau biasa disebut dengan infinitif. Sehingga jawabannya ya jatuh pada pilihan yang C. Nah, kita buat pilihan contoh yang kedua. Misalkan they work hard, bla bla bla, they can reach the goal. Oke, kita buat pilihan A, ada so that, so as to, pilihan C because, dan pilihan yang D although. Baik, kita coba lihat. Mereka bekerja keras, titik-titik mereka bisa mencapai tujuan. Jadi lebih cocok mana ya? Supaya mereka bisa mencapai tujuan, juga supaya ya, karena mereka bisa mencapai tujuan, atau yang D, meskipun mereka bisa mencapai tujuan. Nah, ini jelas jawaban C dan D nggak mungkin ya. Nah, pasti di A atau B. Kalau dia gunakan pilihan B, maka selanjutnya harus diikuti infinitif. Sedangkan di sini setelah titik-titik ada subjek dan ada
Iya, predikat ya. Jadi jawabannya jatuh kepada pilihan yang A. Baik, kita lanjut ke bagian yang kelima. Nah, hubungan dua kalimat bisa juga menyatakan hubungan condition. Condition ini bisa juga diartikan atau dipahami sebagai syarat. Oke. Syarat ya. Nah, ketika menyatakan hubungan syarat berarti nanti bisa saja kita gunakan kata if, kata otherwise, atau ada kata unless. Nah, if ini memiliki makna atau memiliki arti jika. Sedangkan otherwise memiliki arti jika tidak. Untuk unless memiliki arti kecuali jika ya. Atau bisa juga diartikan jika si subjek tidak. Ya, subjeknya tidak. Semua konjungsi ini selanjutnya diikuti dengan kalimatnya. Hanya saja nanti perbedaannya, kata if ini akan cenderung diikuti dengan kalimat atau subjek predikat ya kan, yang dia boleh kalimat positif maupun nanti diikuti dengan kalimat negatif. Sedangkan kalau otherwise ini juga sama ya, boleh diikuti dengan satu kalimat yang dia bisa jadi kalimat positif maupun kalimat negatif. Sedangkan untuk kata unless ini hanya akan diikuti dengan kalimat negatif, positif. Ya, hanya akan diikuti kalimat positif, namun memiliki makna negatif. Oke, kalau bingung-bingung kita coba buat contoh aja ya. Ya, contohnya, he can get it, he works hard. Oke. Pilihan A if, pilihan B otherwise, pilihan C unless, dan pilihan D but. Oke. Kita coba artikan ya. Dia bisa mendapatkan itu, titik-titik, dia berusaha keras. Jika dia berusaha keras, jika tidak dia berusaha keras, jika dia tidak berusaha keras, atau tetapi dia berusaha keras. Nah, jadi yang paling tepat adalah jika ya. Nah, untuk contoh ini jawabannya adalah jika. Kita coba lihat contoh yang kedua. He must get it, titik-titik, he will be upset. Kita buat pilihan A sama dengan pilihan if, yang B juga sama. Ada pilihan otherwise, pilihan C unless, dan pilihan yang D but. Oke, coba kita lihat. Dia harus mendapatkan itu, titik-titik, dia akan sedih atau kecewa. Jika dia akan sedih, jika tidak dia akan sedih, jika dia tidak akan sedih, atau tetapi dia akan sedih. Ya, jawabannya adalah jika tidak. Kelihatan bedanya ya. Oke, nah kita buat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga misalkan he can get it, titik-titik, he is lazy. Oke, kita
kita buat pilihan yang A sama, ada if. Pilihan yang B ada otherwise. Pilihan C unless, dan pilihan D but. Oke, 4 ya. Nah, kita lihat dia bisa mendapatkan itu. Titik-titik, dia malas. Dia bisa mendapatkan itu jika dia malas, tidak mungkin ya. Jika tidak, dia malas. Jika dia tidak malas, itu lebih tepat. Jadi jawaban yang paling pas adalah ada di jawaban yang C. Oke. Baik, kita lanjutkan ke bagian yang ke-6. Nah, bagian yang ke-6, adverbial clause itu bisa menyatakan hubungan tambahan. Addition. Oke. Menyatakan hubungan tambahan memiliki dua kemungkinan arti, yaitu salah satunya adalah kata dan, ya. Ada kata dan yang kedua nanti memiliki arti selain itu atau di samping itu, atau bisa juga diartikan dan lagi atau lagi pula, ya. Jadi enaknya kita bilang selain itu aja lah ya. Oke, untuk yang bermakna kata dan, kita memiliki konjungsi and dan konjungsi as well as. Sedangkan untuk yang artinya selain itu, kita bisa gunakan kata moreover, atau bisa juga kita gunakan furthermore, atau boleh juga kita gunakan besides, atau boleh juga in addition. Oke. Nah, ini semua memiliki makna yang sama ya, yaitu selain itu atau di samping itu atau lagi pula atau dan lagi. Oke. Nah, dan ini semuanya diikuti dengan subjek maupun predikat. Kalau and dan as well as bebas ya. Boleh diikuti dengan subjek predikat, boleh juga diikuti dengan noun phrase. Nah, satu lagi nih, nanti juga ada makna yang mungkin bisa muncul, yaitu selain. Ketika kita gunakan konjungsinya kata besides, atau juga menggunakan in addition to, yang setelahnya diikuti dengan noun atau noun phrase. Nah, kita buat contoh ya. Sekarang kita buat contoh. Titik-titik, his generosity he is also well known for his kindness. Oke, pilihan A besides, pilihan B beside, pilihan C so, pilihan yang D because. Nah, kita lihat ya. Titik-titik his generosity, kedermawanannya, dermawan, positif ya. He is also well known for his kindness, dia juga terkenal dengan keramahannya. Dermawan, ramah, dua hal yang sama-sama positif, berarti mengindikasikan ini ada hubungan tambahan ya. Jadi jawaban yang paling tepat ada di jawaban. Nah, sini hampir sama ya, ada satu pakai S, satu tidak.
Kalau dia tidak memakai S berarti ini berfungsi sebagai preposisi, sedangkan kalau dia pakai S itu fungsinya sebagai konjungsi. Jadi jawabannya ada di jawaban A ya. Selain kedermawanannya, dia juga dikenal dengan keramahannya. Oke. Kita buat contoh yang kedua. She is smart, bla bla bla, beautiful. Kita buat pilihan A, N, pilihan B, but, pilihan C, although, atau pilihan D, because. Oke, she smart, dia pintar, titik-titik, cantik. Pintar itu positif, cantik itu juga positif ya. Jadi karena dua hal yang positif maka ini menyatakan hubungan tambahan. Jadi jawabannya jatuh di pilihan yang A. Baik, lanjut kita ke bagian yang ketujuh. Nah, yang ketujuh adalah menyatakan hubungan waktu. Nah, untuk menyatakan hubungan waktu, sebagian sudah kita bahas pada materi tenses. Misalnya pemakaian kata when atau pemakaian kata while, ada juga pemakaian kata after, ada juga kata before, ada juga mungkin menggunakan kata since, dan lain-lain ya, termasuk juga nanti ada kata once. Oke. Jadi when ini memiliki makna yang sama dengan while ya, yaitu ketika. After ini setelah ya, setelah. Before ini juga sebelum. Oke, sebelum. Since ini sejak ya. Nah, once ini bisa diartikan setelah juga, atau kalau kita artikan sesuatu segera setelah gitu ya. Ini bisa diartikan setelah atau segera setelah. Oke. Baik, jadi untuk kata once ya, ini semuanya akan diikuti dengan subjek predikat ya. Diikuti dengan subjek predikat, tapi khusus once ini akan diikuti dengan dua kalimat yang tensesnya sama, yaitu sama-sama dia menggunakan tenses simple present, atau dua-dua kalimatnya adalah kalimat simple past. Nah, jadi setelah once ini biasanya ditandai dengan dua kalimat yang tensesnya sama gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita buat contoh. He had locked the door, bla bla bla, bla bla bla. He left. Pilihan A, after, before, C, once, atau pilihan D, where. Oke, kita lihat ya. Dia telah mengunci pintu, titik-titik, dia pergi. Setelah dia pergi, sebelum dia pergi, atau setelah. Nah, ini kalau yang once tadi petunjuknya diikuti dua tenses yang sama ya. Nah, kalau once ini diikuti dengan dua tenses yang sama, sedangkan ini tensesnya beda ya, maka nggak mungkin jawabannya once. Tinggal setelah atau sebelum. Biasanya menguncikan pintu sebelum pergi. Jadi jawabannya di jawaban yang B. Kita buat contoh yang kedua. Bla bla bla. She finishes her study. She plans to go abroad. Kita buat pilihan yang A. However,
pilihan B although, pilihan C once, atau pilihan D before. Nah, kita lihat ya. Titik-titik dia selesai kuliah, dia berencana pergi ke luar negeri. Dan dua tensesnya sama ya, sama-sama simple present. Jadi ini indikasi bahwa jawabannya jatuh kepada jawaban once. Tapi kalau kita mau mastiin boleh nih. Tetapi dia selesai, nggak cocok ya. Meskipun dia menyelesaikan kuliahnya, dia berencana, nggak cocok ya. Sebelum dia menyelesaikan, dia berencana. Nah, dalam aturan tenses before itu boleh diikuti dengan simple present, namun setelahnya harus present future perfect. Jadi jawaban D tidak mungkin ya. Jadi jawabannya tetap yang C. Bisa dengan hanya melihat konsepnya aja, atau bisa kita artikan kalimatnya. Baik, masih ke bagian yang terakhir ya, masuk ke dalam bagian yang ke-8. Ke-8 yaitu konjungsi atau adverbial clause, bisa juga menyatakan hubungan tempat ya, atau place. Nah, ketika dia menyatakan hubungan tempat, maka konjungsi yang digunakan biasanya antara dua, yaitu bisa kita gunakan kata where, atau boleh juga kita gunakan wherever. Oke, wherever gitu ya. Where itu artinya di mana, sedangkan wherever dimanapun. Ini di mana, ini dimanapun. Oke, jadi kalau kita gunakan dalam sebuah kalimat, maka ini akan langsung gampang dikenali ya. Misalkan she tells us she lives. Oke, pilihan A but, pilihan B however, pilihan C where, pilihan yang D when. Oke. So as to. Baik, kita lihat. Dia mengatakan pada kami, titik dia tinggal. Ini menyatakan apa nih? Ya, ini menyatakan hubungan tempat ya. Karena kalau kita pakai kata but tetapi dia tinggal, ini juga sama, tetapi di mana dia tinggal cocok, supaya dia tinggal nggak cocok ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Baik, demikian saja video kita mengenai pembahasan adverbial clause tadi. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat. Namun perlu saya sampaikan juga bahwa tidak semua adverbial clause ini mampu ditampung dalam video ini ya. Nah, jadi ada beberapa konjungsi atau adverbial clause yang sebenarnya sama artinya, kayak kata provided that itu sama dengan if, as long as sama dengan if ya kan, atau in as much as itu sama dengan because. Itu enggak semuanya dibahas di sini. Ini dibahas sesuai dengan kebutuhan aja. Namun jika ada yang mau diskusi lebih lanjut, boleh kita komen di bawah ya, nanti biar kita buatin videonya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika memberikan banyak manfaat. Nah, ini ada sedikit soal latihan, silahkan dijawab. Mudah-mudahan nanti bisa mengasah kembali apa yang sudah dipahami dari video ini. Terima kasih, sampai jumpa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.